Selamat datang di Jejak Kerajaan Nusantara. Di video kali ini, kita akan menjelajahi sejarah sebuah kerajaan besar di Tanah Sunda, yaitu Kerajaan Pajajaran. Berdiri megah dengan pusatnya di Pakuan yang kini dikenal sebagai Kota Bogor, Pajajaran pernah menjadi pusat kebudayaan, perdagangan, dan kekuatan militer di wilayah Jawa Barat. Di bawah kepemimpinan raja-raja besar seperti Sri Baduga Maharaja, atau yang akrab dikenal dengan Prabu Siliwangi, kerajaan ini mencapai puncak kejayaannya. Namun, seperti kerajaan besar lainnya, Pajajaran pun mengalami masa kejatuhan yang tak terelakkan. Apa yang menyebabkan runtuhnya kerajaan ini? Dan warisan apa saja yang masih dapat kita temukan hingga kini? Mari kita telusuri bersama hanya di Jejak Kerajaan Nusantara. Kerajaan Pajajaran adalah sebuah kerajaan Hindu yang diyakini berpusat di Pakuan, yang kini dikenal sebagai Bogor di Jawa Barat. Kerajaan ini juga dikenal dengan nama negeri Sunda atau Pasundan, dan dalam beberapa teks kuno Nusantara, disebut pula sebagai Pakuan Pajajaran sesuai dengan nama ibu kotanya. Menurut catatan sejarah, Pajajaran didirikan oleh Sri Jayabhupati pada tahun 923 Masehi, sebagaimana tercantum dalam prasasti Sang Hyang Tapa. Berdasarkan sejarah Galuh, kerajaan Pajajaran muncul setelah Wastu Kancana wafat pada tahun 1475. Pembagian wilayah ini terjadi setelah kematian Rahyang Wastu Kancana, yang menyebabkan kerajaan Galuh terbagi menjadi dua kekuasaan. Dua tokoh yang memegang kendali adalah Susuk Tunggal dan Dewa Niskala, yang memerintah dengan status setara. Pajajaran atau Pakuan Pajajaran menjadi pusat kekuasaan Prabu Susuk Tunggal, Sang Haliwungan, di Pakuan, Bogor. Sementara wilayah Parahyangan yang termasuk bagian dari Galuh tetap dikuasai oleh Dewa Niskala, Ningrat Kancana, dan berpusat di Kawali. Karena kekuasaan Prabu Susuk Tunggal dan Dewa Niskala hanya terbatas pada wilayah masing-masing dan tidak mencakup seluruh Pasundan, keduanya tidak dianugerahi gelar Prabu Siliwangi. Gelar ini sebelumnya hanya diberikan kepada pemimpin yang memegang kendali penuh atas seluruh Pasundan, seperti Prabu Wangi dan Rahyang Wastu Kancana, yang dikenal sebagai Prabu Siliwangi I. Dalam aspek geografis, kerajaan Pajajaran berada di kawasan Parahyangan atau daerah Sunda. Tome Pires, seorang penjelajah asal Portugis, mencatat tentang ibu kota Sunda dalam karyanya The Suma Oriental pada tahun 1513 Masehi. Ia menulis bahwa ibu kota Sunda, yang disebutnya sebagai Dayo, Dayu, istilah Sunda untuk kota atau pusat kota, terletak sekitar 2 hari perjalanan dari Kalapa, yang kini dikenal sebagai Jakarta. Di antara tokoh-tokoh berpengaruh dalam sejarah Pajajaran, beberapa yang terkenal termasuk Raga Mulia, 1567 sampai 1579, yang dikenal pula sebagai Prabu Surya Kencana, berkuasa dari Pandeglang. Maharaja Jayabhupati, atau dikenal sebagai Haji R.I. Sunda. Rahyang Niskala Wastu Kancana, Rahyang Dewa Niskala, Rahyang Ningrat Kancana. Sri Baduga Maharaja, yang juga merupakan salah satu raja terkemuka. Hyang Wunisora, Ratu Samian, yang juga dikenal sebagai Prabu Surawisesa. Prabu Ratu Dewata. Para tokoh ini memiliki peran signifikan dalam sejarah Pajajaran, dan mereka dikenal melalui berbagai catatan serta prasasti yang menggambarkan perkembangan politik dan pemerintahan pada masanya. Kerajaan Pajajaran, yang terletak di Jawa Barat, adalah salah satu kerajaan Hindu terkemuka yang berkembang antara abad ke-8 hingga ke-16 Masehi. Pada masa jayanya, Pajajaran dipimpin oleh sejumlah raja yang berperan besar dalam perjalanan sejarah kerajaan ini. Beberapa raja yang pernah bertahta di Pajajaran di antaranya adalah Sri Baduga Maharaja, 1482 hingga 1521, yang berkuasa di Pakuan atau Bogor saat ini. Kemudian, Surawisesa, 1521 hingga 1535, melanjutkan pemerintahan di Pakuan. Diikuti oleh Ratu Dewata, 1535 hingga 1543, Ratu Sakti, 1543 hingga 1551, dan Ratu Nilakendra, 1551 hingga 1567,
yang meninggalkan Pakuan karena serangan dari Sultan Hasanuddin dan putranya, Maulana Yusuf. Setelah itu, Raga Mulia 1567 hingga 1579, yang dikenal sebagai Prabu Surya Kencana, memerintah dari Pandeglang. Selain para raja tersebut, nama-nama lainnya yang muncul dalam sejarah Pajajaran antara lain Maharaja Jayabhupati, Rahyang Niskala Wastu Kancana, Rahyang Dewa Niskala, Sri Baduga Maharaja, Hyang Wuni Sora, Ratu Samian, juga dikenal sebagai Prabu Surawisesa, dan Prabu Ratu Dewata. Setiap raja memiliki peran penting dalam mengukir sejarah dan mengembangkan kerajaan yang terkenal di wilayah Pasundan ini. Prabu Siliwangi, atau dikenal juga dengan gelar Sri Baduga Maharaja, adalah raja pertama yang mendirikan kerajaan Pajajaran pada tahun 1482 Masehi. Dalam sejarah, Prabu Siliwangi sering disebut sebagai raja yang mempersatukan tanah Pasundan serta menciptakan kemakmuran dan stabilitas di kerajaan ini. Sebagai pendiri Pajajaran, Prabu Siliwangi dikenal dengan kekuatan kepemimpinannya dan pengaruhnya yang luas, tidak hanya dalam wilayah Pajajaran namun juga dengan kerajaan-kerajaan lain di Nusantara. Hubungan politik dan perdagangan yang dibangun oleh Prabu Siliwangi menjadikan Pajajaran sebagai kerajaan yang dihormati di Pulau Jawa. Sebutan Prabu Siliwangi bukanlah nama asli dari raja ini, melainkan sebuah gelar yang digunakan oleh masyarakat Pajajaran. Menurut berbagai sumber dalam literatur Sunda, rakyat dilarang menyebut nama asli atau gelar raja mereka, sehingga mereka menyebutnya dengan julukan Prabu Siliwangi. Nama Siliwangi sendiri diambil dari nama kakeknya, Prabu Wangi. Nama aslinya adalah Wastu Kancana. Penggunaan nama tersebut menandakan bahwa Prabu Siliwangi dianggap memiliki kekuasaan yang setara dengan kakeknya. Pada masa mudanya, Prabu Siliwangi dikenal sebagai seorang satria yang pemberani dan berbakat. Ia pertama kali menikahi Nyai Amberkasi, namun kemudian memperistri Nyi Subanglarang, seorang wanita Muslim. Dari pernikahan dengan Nyi Subanglarang, Prabu Siliwangi dikaruniai dua anak, yaitu Prabu Anom Walangsungsang dan Nyi Mas Rara Santang. Anak-anak dari pernikahannya ini nantinya berperan besar dalam sejarah dan turut membawa pengaruh Islam di wilayah Pajajaran dan sekitarnya. Setelah dinobatkan sebagai Sri Baduga Maharaja, Prabu Siliwangi menikahi seorang puteri dari kerajaan Galuh bernama Nyai Kentring Manik Mayang Sunda. Pernikahan ini memiliki makna politis yang besar karena menyatukan kerajaan Galuh dan kerajaan Pajajaran, dua kerajaan yang sebelumnya berasal dari warisan Wastu Kancana namun sempat terpecah akibat konflik internal. Dengan pernikahan tersebut, terjadi penyatuan kembali dua kekuasaan besar di Jawa Barat. Di akhir masa pemerintahannya, Prabu Siliwangi dikisahkan mengalami moksa, sebuah konsep dalam kepercayaan Hindu-Buddha yang berarti menghilang secara gaib tanpa meninggalkan jasad atau pusara. Hal ini menimbulkan cerita yang berkembang di kalangan masyarakat bahwa Prabu Siliwangi menghilang di Gunung Gede setelah menolak untuk memeluk agama Islam yang tengah berkembang di wilayah Pajajaran. Namun, terdapat pula pandangan yang menyatakan bahwa Prabu Siliwangi tidak moksa dan bahwa situs Rantamaya merupakan tempat peristirahatan terakhir sang raja besar ini. Selain Prabu Siliwangi, ada pula beberapa raja lainnya yang melanjutkan pemerintahan di Pajajaran. Surawisesa, putra Prabu Siliwangi, berkuasa setelah ayahnya hingga tahun 1535. Ia memimpin Pajajaran di tengah berbagai tantangan politik, termasuk ancaman dari kerajaan-kerajaan Islam yang semakin kuat di pesisir utara Jawa. Ratu Dewata kemudian naik takhta pada 1535 dan memimpin hingga 1543, diikuti oleh Ratu Sakti dan Ratu Nilakendra. Pada masa Ratu Nilakendra, ancaman dari Kesultanan Banten mulai menguat, sehingga Ratu Nilakendra akhirnya meninggalkan ibu kota Pakuan demi keamanan. Setelah Ratu Nilakendra, Raga Mulia atau Prabu Surya Kencana menjadi raja terakhir yang memerintah di Pajajaran hingga tahun 1579. Pada masa inilah Pajajaran mengalami masa-masa yang sulit, termasuk serangan dari Kesultanan Banten di bawah pimpinan Maulana Yusuf, yang berhasil menaklukkan Pajajaran dan mengakhiri riwayat kerajaan Hindu ini di Jawa Barat.
Kerajaan Pajajaran memiliki pengaruh besar dalam sejarah Nusantara. Sistem pemerintahannya yang dipimpin oleh raja-raja kuat serta jaringan perdagangan yang dibangun menjadikan kerajaan ini sebagai pusat peradaban di wilayah Pasundan. Namun, dengan semakin berkembangnya kerajaan-kerajaan Islam di pesisir utara, kekuasaan Pajajaran mulai tergerus. Kesultanan Banten, yang merupakan salah satu kekuatan Islam besar di Jawa, menjadi ancaman utama Pajajaran, terutama ketika wilayah pesisir seperti Kalapa, kini Jakarta, jatuh ke tangan kesultanan tersebut. Masyarakat kerajaan Pajajaran pada umumnya hidup dari sektor pertanian, terutama perladangan, yang menjadi sumber utama mata pencaharian mereka. Lahan pertanian subur yang dimiliki Pajajaran memungkinkan rakyatnya menanam berbagai jenis tanaman, yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Di samping pertanian, masyarakat Pajajaran juga aktif dalam sektor pelayaran dan perdagangan. Pajajaran memiliki sejumlah pelabuhan yang strategis, seperti Pelabuhan Banten, Pontang, Cigede, Tamgara, Sunda Kelapa, sekarang Jakarta, dan Cimanuk, kini Pamanukan. Pelabuhan-pelabuhan ini memungkinkan terjalinnya perdagangan dengan berbagai daerah lain di Nusantara, serta memfasilitasi masuknya barang dagangan dari wilayah-wilayah tetangga. Posisi pelabuhan yang berada di jalur strategis menjadikan Pajajaran sebagai pusat perdagangan yang ramai. Beragam komoditas diperjualbelikan di pelabuhan-pelabuhan ini, termasuk hasil pertanian, kerajinan tangan, serta hasil laut yang berlimpah. Dengan adanya aktivitas perdagangan ini, ekonomi Pajajaran menjadi semakin berkembang, menjadikan kerajaan ini sebagai salah satu pusat ekonomi penting di wilayah Jawa Barat pada masa itu. Keberadaan pelabuhan-pelabuhan ini tidak hanya meningkatkan interaksi antar masyarakat lokal, tetapi juga menghubungkan Pajajaran dengan daerah-daerah lain dan menciptakan hubungan dagang yang saling menguntungkan. Selain sektor ekonomi, struktur kehidupan sosial masyarakat Pajajaran dapat dibagi menjadi beberapa golongan. Golongan pertama adalah kelompok seniman, yang meliputi para pemain gamelan, penari, serta pelawak atau badut. Kesenian seperti gamelan dan tari tradisional merupakan bagian penting dari kehidupan masyarakat Pajajaran, yang berfungsi sebagai hiburan sekaligus sarana ritual dalam acara-acara keagamaan atau kerajaan. Golongan ini sangat dihormati dalam masyarakat karena mereka memiliki keterampilan khusus yang tidak dimiliki oleh semua orang. Golongan kedua adalah kelompok petani, yang merupakan mayoritas penduduk dan berperan besar dalam perekonomian Pajajaran. Para petani di Pajajaran umumnya menggarap lahan-lahan pertanian yang subur dan menghasilkan berbagai komoditas pangan, yang tidak hanya mencukupi kebutuhan pangan masyarakat Pajajaran, tetapi juga mendukung perdagangan dengan wilayah-wilayah lain. Mereka hidup sederhana dan membentuk tulang punggung masyarakat dengan peran mereka yang vital dalam menjaga stabilitas pangan kerajaan. Golongan ketiga adalah para pedagang, yang memainkan peran penting dalam memajukan ekonomi Pajajaran. Kehadiran pelabuhan-pelabuhan penting di Pajajaran memungkinkan para pedagang ini melakukan perjalanan untuk memperdagangkan berbagai barang, baik dari Pajajaran sendiri maupun dari luar. Golongan pedagang ini kerap bepergian antar wilayah untuk mencari komoditas yang dapat diperjualbelikan dengan harga yang menguntungkan. Dengan adanya perdagangan ini, golongan pedagang berperan sebagai perantara dalam penyebaran barang-barang dagangan serta budaya yang memperkaya kehidupan masyarakat Pajajaran. Di sisi lain, terdapat pula golongan yang dianggap negatif oleh masyarakat Pajajaran, yaitu mereka yang terlibat dalam tindakan-tindakan yang dianggap melanggar hukum dan norma sosial, seperti tukang copet, perampas, begal, maling, dan perampok. Meskipun sebagian besar masyarakat Pajajaran hidup secara tertib dan damai, kelompok ini tetap ada dalam lingkungan masyarakat yang seringkali menjadi ancaman bagi ketertiban dan keamanan. Pemerintah Pajajaran, tentu saja, berupaya keras untuk mengendalikan tindakan-tindakan kriminal ini melalui hukum dan tindakan keamanan. Kehidupan budaya masyarakat Pajajaran sangat dipengaruhi oleh agama Hindu, yang menjadi agama utama kerajaan ini. Ajaran Hindu tidak hanya mempengaruhi keyakinan spiritual masyarakat, tetapi juga menyatu dalam adat istiadat, seni, dan budaya masyarakat Pajajaran.
Salah satu warisan budaya yang terkenal dari Pajajaran adalah kitab-kitab sastra yang menjadi bagian penting dari tradisi literasi masyarakat Sunda, seperti cerita Parahyangan dan Sang Hyang Siksakanda. Kitab-kitab ini tidak hanya berisi ajaran moral dan petunjuk kehidupan, tetapi juga mencatat berbagai kisah mitologi dan sejarah yang memberikan gambaran tentang kehidupan masyarakat Pajajaran pada masa itu. Selain kitab sastra, terdapat pula prasasti-prasasti peninggalan yang menunjukkan kejayaan dan perkembangan Pajajaran sebagai kerajaan yang maju. Prasasti-prasasti ini tidak hanya mencatat peristiwa-peristiwa penting, tetapi juga merupakan bukti nyata dari eksistensi kerajaan Pajajaran sebagai entitas yang berpengaruh di Jawa Barat. Prasasti-prasasti ini juga memberikan wawasan mengenai perkembangan budaya dan agama, serta menampilkan sistem tulisan dan bahasa yang digunakan masyarakat saat itu. Di samping peninggalan tulisan, budaya Pajajaran juga dapat dilihat melalui hasil seni. Salah satunya adalah batik. Seni batik di Pajajaran menjadi simbol budaya yang kaya akan nilai dan makna. Setiap motif batik mengandung simbol-simbol yang mencerminkan kepercayaan, filosofi hidup, serta penghormatan terhadap leluhur. Motif-motif ini tidak hanya digunakan dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga sebagai bagian dari upacara-upacara adat dan keagamaan. Seni batik menunjukkan kreativitas masyarakat Pajajaran dan menjadi bagian penting dari warisan budaya yang terus dilestarikan hingga kini. Secara keseluruhan, kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat Pajajaran menunjukkan bahwa kerajaan ini merupakan pusat peradaban yang maju pada masanya. Kehidupan pertanian yang subur, pelabuhan-pelabuhan strategis yang menjadi pusat perdagangan, keberagaman kelompok sosial, serta tradisi budaya yang kaya menjadikan Pajajaran sebagai salah satu kerajaan yang berpengaruh di Nusantara. Pengaruh agama Hindu yang kuat mewarnai setiap aspek kehidupan, dari keyakinan spiritual hingga seni dan sastra, yang terus memberikan inspirasi dalam kehidupan masyarakat Sunda hingga kini. Kerajaan Pajajaran mengalami keruntuhan pada tahun 1579 setelah diserang oleh Kesultanan Banten, yang juga merupakan salah satu kerajaan besar di wilayah Sunda. Serangan ini dipimpin oleh Maulana Yusuf, penguasa Banten saat itu, yang berhasil menaklukkan Pakuan Pajajaran, ibu kota kerajaan Pajajaran. Runtuhnya Pajajaran tidak hanya mengakhiri masa kejayaan kerajaan ini, tetapi juga menandai berakhirnya era pemerintahan Hindu di Sunda yang telah berlangsung berabad-abad lamanya. Salah satu peristiwa penting yang menandai keruntuhan Pajajaran adalah pemindahan Palangka Sriman Sriwacana, yaitu singgasana Raja Kerajaan Pajajaran, dari Pakuan Pajajaran ke Keraton Surosowan di Banten. Pemindahan singgasana ini memiliki arti politik yang mendalam. Dalam tradisi kerajaan, sebuah singgasana merupakan simbol kekuasaan dan legitimasi bagi penguasa yang sah. Dengan membawa Palangka Sriman Sriwacana ke Banten, Kesultanan Banten menunjukkan bahwa Pakuan Pajajaran tidak akan lagi memiliki raja baru, karena singgasana yang menjadi simbol kekuasaan Sunda telah dipindahkan. Ini menjadi semacam deklarasi bahwa Kesultanan Banten, di bawah kepemimpinan Maulana Yusuf, adalah penerus kekuasaan Sunda yang sah. Maulana Yusuf, pemimpin Banten saat itu, memiliki garis keturunan dari Sri Baduga Maharaja melalui nenek buyutnya yang merupakan puteri dari raja tersebut. Hal ini memperkuat klaim politik Maulana Yusuf sebagai pewaris atas wilayah Sunda, dan dengan membawa singgasana Raja Pajajaran ke wilayahnya, ia menegaskan posisinya sebagai penerus tradisi dan kekuasaan Sunda. Palangka Sriman Sriwacana, yang memiliki ukuran besar sekitar 200x160x20 cm, menjadi simbol nyata dari peralihan kekuasaan ini. Benda ini kemudian ditempatkan di depan Keraton Surosowan di Banten dan dikenal oleh masyarakat setempat sebagai Watu Gilang. Kata Watu Gilang sendiri berarti batu yang mengkilap atau berseri, yang mengandung arti sama dengan nama Sriman dalam bahasa Sunda kuno. Dengan runtuhnya Pajajaran, wilayah Sunda secara resmi menjadi bagian dari pengaruh Kesultanan Banten yang bercorak Islam. Peristiwa ini mencerminkan pergeseran besar dalam sejarah Sunda dari era Hindu-Buddha menuju era Islam, yang kemudian mendominasi budaya dan agama masyarakat Sunda.
Berakhirnya Pajajaran tidak hanya mengubah struktur politik di wilayah ini, tetapi juga membawa pengaruh besar dalam perkembangan budaya, agama, dan tatanan sosial masyarakat Sunda yang mulai mengadopsi nilai-nilai Islam di bawah pemerintahan Banten. Singkatnya, keruntuhan Pajajaran bukan hanya sekadar jatuhnya sebuah kerajaan, tetapi juga menjadi momen penting yang menandai transisi budaya dan agama di wilayah Sunda. Peninggalan seperti Watu Gilang menjadi simbol berakhirnya era Pajajaran dan masuknya pengaruh Islam melalui Kesultanan Banten. Demikianlah perjalanan singkat kita menelusuri sejarah Kerajaan Pajajaran, sebuah kerajaan besar yang pernah berjaya di tanah Sunda. Dari masa keemasannya di bawah Prabu Siliwangi hingga masa kejatuhannya akibat serangan Kesultanan Banten, Pajajaran meninggalkan jejak budaya dan sejarah yang tak ternilai. Warisan Pajajaran masih bisa kita temukan dalam bentuk prasasti, cerita rakyat, dan tradisi yang terus hidup di Jawa Barat hingga saat ini. Terima kasih telah mengikuti video ini di Jejak Kerajaan Nusantara. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah menarik lainnya tentang kejayaan kerajaan-kerajaan Nusantara. Sampai jumpa di episode berikutnya.